ini dari mahasiswa UIN Surakarta diberi tugas untuk mewawancarai terkait migrasi data. Bapak perkenalan terlebih dahulu. Jenengan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Vera Kurnia, Indonesia. Saya Mei Linda. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah. Ya, saya Sunar, sekretaris di Poanjung sini. Apakah ada ajaran yang mendorong umatmu untuk tidak menjabat atau tidak berlebihan dalam menjalankan kelenteng sendiri itu adalah ITD. ITD itu tempat ibadah tridharma. Dalam arti tiga agama itu jadi satu, yaitu agama Tao, Buddha, sama Konghucu. Jadi sebetulnya kalau dibilang moderasi sebetulnya sudah ratusan tahun yang lalu kita seharusnya sudah moderasi, karena tiga agama itu pun menyatu dalam satu tempat ibadah. Dan kalau TITD sendiri kan memang benar di jalan putih agama Buddha sendiri kan juga mengajarkan tentang bahasa lainnya meta, karuna, muktika, sama dharma. Meta sendiri artinya kita kasih, kita mengajarkan cinta kasih kepada semua makhluk, bukan cuma sekedar sesama manusia, semua makhluk. Makanya di agama Buddha sendiri kan kita dianjurkan untuk bisa berbeda siapa. Jadi semua siapa mau entah manusia entah semua makhluk kita itu memandang itu sama. Kata-kata moderasi kan memang ya baru beberapa tahun terakhir ini cuma dicanangkan kan. Tadi itu kan ada tiga juga, cinta kasih, terus Meta itu cinta kasih, karuna itu kita tuh bisa syukur. Mudita itu kita itu orang lain senang, kita pun ikut senang. Orang lain sedih ya kita ikut. Jadi kita ikut merasakan entah kebahagiaan, entah kesedihan orang lain. Justru kalau orang lain bisa merasa bahagia, kita pun ya turut bahagia. jadi kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Iya, betul. Ya, nek bahasa Jawanya seliro itu ya. Oh, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak berada aktif di kelenteng? Kalau saya sendiri kan sebetulnya agama Buddha itu banyak mazhab atau banyak majelis. Misalnya kayak di Muslim sendiri kan ada NU, Muhammadiyah, di agama Buddha pun banyak juga. Kalau saya sendiri sebetulnya agama Buddhanya itu Buddha Maitreya. Ya, jadi majelisnya majelis dari agama Maitreya. Sedangkan saya di kelenteng ini, ITD ini, saya mulai aktif ya pada waktu awal-awal COVID kemarin. Jadi waktu itu ada bantuan baksos dari Jakarta dan dipusatkan di sini, kita distribusi ke Solo Raya. Jadi pusatnya di sini. Pada waktu itu kan saya di FKUB juga, Forum Kerukunan Umat Beragama. Mungkin rektor jenengan pun FKUB Sukoharjo. Nah, itu saya mewakili agama Buddha. Jadi pada waktu itu saya bantu juga, dan karena di sini di kelenteng ini kurang SDM, saya akhirnya membantulah di sini awal-awal COVID. Berarti selain Sekitar 2020-an lah saya sekitar itu. Jadi itu mulai mengenal lah, saya mulai mengenal kelenteng. Sebetulnya saya tidak, memang basicnya bukan di kelenteng sini juga. ini ya Pak, di sekitar kelenteng ini kan mungkin masyarakatnya itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, menurut pengalaman Bapak ini seperti apa kehidupan sehari-hari dalam Kalau di sini sih sudah pluralisme ya, dalam arti masyarakat, karena kelenteng ini berdiri udah lama, hampir 200 tahun, dan tanah ini pun juga tanah pemberian keraton juga ya. Kelenteng itu pemberian tanahnya, pemberian keraton. Jadi ya masyarakat di sekitar sini tidak mempermasalahkan berdirian kelenteng. Misalnya kita ada acara pun malah justru mereka mendukung. Bahkan kemarin waktu Imlek ada barongsai, banyak masyarakat yang istilahnya berbondong-bondong untuk melihat, menyaksikan ada banyak barongsai.
Terus kalau pas acara-acara kita di kayak kemarin Imlek kemarin itu tuh mereka juga ya ikut berpersungguh. Termasuk ya sekitar ini kan ada juga bapak parkir. Misalnya kayak kemarin kita ada rangkaian acara Imlek itu, kemarin kita ada namanya function. Function itu kita melepas makhluk hidup yang sebetulnya mau disembeli atau mau tapi kita banyaknya ikan ya, dalam hal ini lele. Jadi yang mau disembeli tapi kita maksudnya kita kita beli ya, istilahnya kita beli, kita biarkan mereka untuk hidup kembali ke alam, dan kita ada function. Apakah Bapak memiliki teman dekat yang berbeda agama? Lalu biasanya bagaimana interaksi atau hubungan kesehariannya? Untuk teman dekat berbeda agama ya sangat banyak sekali. Kebetulan saya di FKUB, Perkumpulan Umat Beragama, kan di sana ada saya FKUB Kota Solo ya, Mas Surakarta itu ada 17 orang. Di sana ada 10 dari Muslim, 4 dari NU, 4 dari Muhammadiyah, 1 LDI, 1 dari MTA. Terus 2 ada tokoh agama dari Kristen, 2 dari Katolik, dan masing-masing Buddha, Konghucu, sama Hindu Nah, kita di sana ya sering ada rapat, mengadakan program kerja ya untuk masalah tentang toleransi dan moderasi beragama ini untuk mendukung ya Kota Solo. Apakah pernah ada kegiatan bersama masyarakat yang berbeda agama seperti kayak seperti kegiatan sosial atau acara? Kalau kerja bakti ya sering sih kita lakukan, jadi dalam hal ini kadang setahun 2 kali, kadang bisa beberapa kali, tapi yang pasti kita ada baksos yang besar itu di bulan 7, nanti kita penanggalan Imlek ya, penanggalan Imlek bulan 7 itu sekitar, kalau Masehinya sekitar bulan itu biasa kita baksos besar sih ke beberapa kelurahan juga. Bapak, apa sih sebenarnya makna toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sekali ya dalam hal sekali masalah-masalah yang ada di luaran yang sebetulnya bukan masalah agama tapi disangkut pautkan dengan hal agama, karena agama itu sesuatu yang bisa efeknya itu bisa membuat kericuhan gitu. Nah itu jadi makanya kita di FKUB terutama itu sering mengadakan sosialisasi seperti itu. Bahkan kita sudah sampai masuk ke SMP SMA untuk sosialisasi toleransi dan wasbang, jadi wawasan kebangsaan itu setiap tahun ini sudah berjalan, kalau nggak salah 3-4 tahun ini. Jadi ini Mas Arya menyuluh agama Buddha Kota Surakarta. Ya, ini dari UIN ya? Oh ya, yang salah, nama saya Suba Arya Sena. Bisa dipanggil Arya saja, atau mau panggil Pak Arya monggo, panggil Mas Arya juga monggo. Saya dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Saya itu jabatannya sebagai penyuluh agama, khususnya agama Buddha. Mungkin Mas Arya bisa ceritain itu moderasi di agama Buddha itu bagaimana dengan lain agama lain. Waduh, ini enggak usah sampai masyarakat lain dulu ya. Ini kita lihat di TITD. TITD itu tempat ibadah Tridharma. Ya, tempat ibadah Tridharma. Ada namanya Tridharma. Tridharma itu adalah 3 ajaran, betul nggak Pak ya? 3 ajaran. Jadi TITD ini sudah, menurut saya sudah sangat moderat ya. Sudah sangat moderat. Kenapa saya bilang mengatakan moderat? Di sini dari ajaran Ikhwan, dari Tao ya. Dari Tao sendiri ada, dari ajaran Buddha di sini juga ada, dari ajaran Konghucu juga ada. Di sini sudah sangat moderat sekali. Jadi kalau misalnya mencari referensi tentang moderasi beragama,
paling pas itu kayaknya di Klenteng atau di TITD itu sangat pas. Dari 3 ajaran ini, semua ajaran masing-masing punya ciri khasnya masing-masing, tapi bisa berkumpul dan berpadu jadi satu tempat ibadah. Begitu. Kalau moderasi beragama sendiri, karena saya basicnya agama Buddha ya. Basicnya agama Buddha itu, saya sepertinya ya jujur sangat mendukung yang dikatakan Pak Menteri Agama, Pak Profesor Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa kita beragama itu harus bermoderasi, bermoderat. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu ekstrim, tapi juga jangan lembek terhadap nilai-nilai spiritual. Betul ya? Itu di agama Buddha itu, Sang Buddha itu, Buddha Gautama tentunya itu juga menjelaskan di 2600 tahun yang lalu, sekitar 2600 yang lalu, menjelaskan kita manusia itu sebaiknya itu memang melakukan yang namanya jalan tengah, bukan yang namanya, jadi kita tidak terlalu kencang terhadap spiritualitas kita, tentang ajaran kita sendiri, dan merendahkan agama-agama dan kepercayaan orang lain, bukan. Tapi ya kita tetap secara santun, tetap secara benar-benar mendalami agama kita masing-masing tanpa tanda kutip ya mencelakai ajaran-ajaran orang lain. Jadi tidak menghina, tidak meremehkan, itu jangan sampai. Itu Sang Buddha sendiri di 2600 tahun yang lalu itu sudah mengatakan seperti itu. Jangan berpandangan terlalu ekstrem, dan tapi tetap harus menjaga nilai-nilai spiritualitas di pribadi kita masing-masing. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya itu tadi yang masjid UPK tadi itu. Ya, itu adalah sebuah, kalau kita di dalam agama Buddha kita memang menyebutnya UPK. UPK itu adalah, kalau harafiahnya sepertinya terlalu sederhana ya Pak. Timbangan batin seimbang, batin yang seimbang, itu namanya UPK kalau kita dalam agama Buddha. Cara spiritualitas ketika kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari, kadang naik motor ya, kadang naik motor, tiba-tiba ada dari belakang motor knalpotnya brong, numpaki banter ya ayaan nyalip, weng ngono iki, kadang batin sudah goyah, kadang hampir mengumpat, kadang sampai mengumpat, betul ya. Atau mungkin cuman di batin, wah kayak numpak motor ya ayaan men gitu ya. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadi. Jadi dalam agama Buddha ya kita diajarkan, karena kita dalam agama Buddha itu kan sudut pandangnya itu cuma 3. Sudut pandangnya cuma 3. Jangan berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Cuma 3. Inti ajarannya agama Buddha itu cuma 3. Itu tidak hanya melalui ucapan atau perbuatan, tapi juga mengendalikan pikiran kita. Jadi dari pikiran dulu dikendalikan, baru nanti diucapkan, baru nanti dilakukan. Seperti itu. Lagi enek motor lewat, weng bantere kaya ngono, ya-yaan hampir nyerempet kita atau nyenggol kita, kita sudah batin kayak ngopo, wah ngene, sudah pemikiran yang buruk yang muncul. Kita dalam agama Buddha sebaiknya, ya wajib, tapi kalau saya mengatakan sebaiknya hal-hal seperti itu ya dikondisikan dalam pikiran kita. Apalagi ini anak muda, saya yakin pasti hobinya itu main Instagram, main TikTok, ya toh, mainnya Instagram, mainnya TikTok, wah kadang sampai lupa waktu, betul, kadang sampai lupa waktu, disuruh mamanya beli gas, oke gitu toh, tapi masih di kamar nyepungruk mainan HP, betul, ya itu biasanya. Lah kita baiknya itu bermedia sosial itu yang sekarang itu tidak hanya di pikiran kita, tidak hanya di ucapan kita, tapi di jempol kita juga berperilaku sekarang. Kita kalau lihat postingan yang baik-baik, yaitu yang di-share. Jangan postingan-postingan yang buruk-buruk, jangan postingan-postingan yang sekiranya kalau saya tadi mengatakan mencelakai atau menghina atau meremehkan kepercayaan lain, yang kita share itu jangan. Ya, termasuk kita untuk memposting sesuatu, termasuk kita untuk berkomentar di sosial media, itu ya yang baik-baik saja. Kalau misalnya kita melihat keburukan ya di skip, atau kita bisa berkomentar hal-hal yang positif. Mungkin bisa dikatakan, atau saya kurang paham kalimatnya seperti apa atau kata-katanya, mungkin bisa mengatakan Allahu Akbar atau Masya Allah, seperti itu.
nggak apa-apa. Jadi berkomentarlah sesuatu yang positif saja. Jangan berkomentar-komentar yang negatif. Kita muda-mudi, kita pemuda, kita penerus generasi bangsa, jangan sampai kita yang malah memecah belah bangsa. Oke? Seperti itu. Jadi dimulai dari hal kecil dulu. Kita punya dunia yang namanya kotak. Kotaknya itu bentuknya gadget, ya. Kita punya dunia di situ. Kita bisa melihat seluruh dunia dari kotak itu. Ya, kita harus bijak. Kita bijak menerima sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Kita juga harus bijak untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita ke dunia. Menurut Bapak, bagaimana cara membedakan antara sikap moderat yang tulus dengan sikap yang sebenarnya hanya bersikap apatis atau tidak peduli terhadap isu keagamaan? Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, kalau semisal ada orang yang ngomong tentang moderasi beragama, kalau selama tidak melenceng dengan jalurnya ya, selama tidak melenceng dengan teori yang sudah ditetapkan, saya lebih menghargai hal tersebut daripada dengan orang yang punya rasa moderasi beragama tapi disimpan untuk dirinya sendiri. Saya lebih bagus orang yang pura-pura bermoderasi beragama tapi di luar dia juga mau mengutarakan dengan baik, bukan dengan keburukan ya, dengan baik. Saya lebih apa ya? Saya lebih respect karena dia mau mengembangkan namanya moderasi beragama ini daripada saya paham moderasi beragama ya sudah saya simpen sendiri. Itu bagus. Tapi saya lebih respect terhadap orang-orang yang walaupun dalam pikirannya tapi nggak sampai keluar. Itu kan maksudnya kalau seperti itu saya menemui orang seperti itu tinggal mengasah sedikit. Ya lebih bagus, lebih baik lagi ya kita mengutarakan moderasi beragama, kita share tentang moderasi beragama dan kita juga melakukannya dengan perilaku kita sehari-hari. Itu sudah sangat baik. Jadi jangan sampai sudah kita tidak mau menerima yang namanya moderasi beragama, terus kemudian kita juga share tolak moderasi beragama dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ya. Ini nanti kalau masuk di sosial media jangan dipotong-potong ya. Nanti saya bilang tolak moderasi beragama yang dipotong cuman itu bahaya nanti ya. Dikira saya kampanye untuk menolak moderasi beragama. Enggak, saya sangat mendukung, saya sangat setuju karena tadi saya sampaikan moderasi beragama sebelum muncul dan dikatakan di kurikulum dan dikatakan oleh Profesor Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia, kita sudah mempelajari itu yang namanya moderasi beragama. Tidak terlalu ekstrim tapi juga kita tetap mempertahankan nilai-nilai spiritualitas kita di dalam diri kita. Jadi nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lembek juga kita dalam menjalankan agama. Itu lebih bagus. Jadi mungkin kurang lebih menurut saya seperti itu. Memperhatikan seberapa penting moderasi beragama untuk masyarakat Indonesia saat ini. Ini coba saya bayangkan kalian, kita ada 6 agama, ya. Kita ada 6 agama. Saya yang Buddhis kenceng dengan Buddhis saya. Mungkin ada teman-teman Konghucu yang kenceng dengan Konghucunya. Nggak usah sampai agama deh. Di organisasi kita dalam satu agama itu banyak organisasinya. Dan kadang kita mengambil nilai-nilai dari mazhab yang berbeda. Dari satu agama saja, nggak usah sampai Indonesia. Dari satu agama yang kita rasakan sehari-hari. Dari sebuah agama yang A kenceng dengan mazhabnya dan menolak B dengan mazhabnya sendiri. Agama tersebut hancur apa akan menjadi semakin maju? Pasti rusak ya. Pasti rusak. Termasuk Indonesia. Bangsa ini juga akan rusak, akan hancur apabila kita tidak mau bertoleransi. Kita malah menekankan nilai-nilai intoleransi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita kekeh terhadap pendirian kita saja. Ya rusak bangsa. Ya mau gimana lagi? Sekarang kita muda-mudi kadang main sosmed, aku maunya IG, aku maunya TikTok, nggak bisa saling share, nggak bisa komunikasi. Dari komunikasi aja sudah rusak, apalagi nanti mau melakukan sesuatu. Melakukannya ya sakar PDW jadinya. Itu jika masih sesuai dengan ketika dia menafsirkan ajarannya atau mazhabnya secara benar. Ya kalau benar, kalau keliru malah samsoyo toh, malah samsoyo bubar. Kasihan, nanti kasihan bangsa Indonesia, nanti nggak jadi Indonesia 2024-5 itu nggak jadi Indonesia emas, malah jadi Indonesia gemas. Nah, kita nanti harus mendidik anak-anak kita ya tentang hal-hal kebaikan. Ya tentunya kita pasti akan mendidik tentang hal-hal kebaikan.
Tapi jangan hanya dipatok tentang nilai-nilai agama saja. Nilai-nilai wawasan kebangsaan, kenegaraan yang menjaga hubungan kita dengan masyarakat, nilai-nilai kemanusiaan itu juga harus ditekankan terhadap nanti untuk keturunan-keturunan kita. Itu mungkin masih jauh, untuk sementara mari kita tekankan bersama-sama untuk lingkungan sekitar kita dulu. Ada pesan atau harapan dari Bapak buat generasi seperti kita untuk apa sih itu toleransi? Toleransi itu yang paling gampang, yang paling mudah itu kita satukan dulu. Yang namanya hati, pikiran, ucapan, perbuatan itu kita satukan dulu. Kita menjadi baik dulu. Kita menjadi baik, kita sebarkan terhadap lingkungan sekitar kita. Mulai dari teman dekat, keluarga, baru kita bermain di media sosial yang baik. Ya, jadi kita lakukan dulu secara fisiknya, baru kita main di dunia maya. Jangan serta-merta di dunia maya dulu. Nanti kita nggak punya jaringannya maya semua. Nanti ketika ada sesuatu yang muncul, kita di debat atau lain sebagainya, kita tidak punya teori dan tidak ada yang membackup. Jadi saya kalau bisa di dunia nyata dulu, kita bangun jaringannya, kita luaskan lingkungan kita dengan hal-hal yang positif tentang nilai-nilai toleransi. Kemudian baru kita bermain di dunia maya. Supaya apa? Ketika ada sesuatu yang muncul, entah itu dari, mungkin saya tidak mau ya, sampai ada yang namanya organisasi yang intoleran, itu saya tidak mau. Jadi kalau misalnya nanti ada yang backup banyak untuk counter mereka di media sosial, di dunia maya itu, ketika mereka mau menyerang kita, yang mengcounter banyak dari teman-teman dan lingkungan sekitar kita. Jadi, Menurut Bapak gimana? Kalau toleransi, kalau mau pengen kita berpikir toleransi, jadilah anak kecil. Anak kecil itu ya kan, yang belum dimasukin apa-apa dalam hati polos, entah dia tuh agama apa, suku apa, kalau mereka betul. campur ya oke-oke aja. Jadi kita sudah mengenal toleransi, kamu, aku, dan dia itu karena banyak masukan dari diri kita yang kita masuki. Contoh, anggap aja, maaf ini misalnya, Mbak kalau waktu kecil di keluarga agama A, pasti yang dimasukin ke dalam pikiran Mbak ya agama A itu misalnya ke agama B, yang dimasukin ya agama B. Dalam arti apa? Sebetulnya yang masuk di dalam diri kita itu kan sebetulnya ya cuma keyakinan dari orang tua dan orang tua. Nah, tapi kita juga harus ikut belajar juga. Jadi anak kecil itu mereka belum punya apa-apa, tapi mereka bisa atur. Kenapa? Karena memang belum ada masukan yang paham apa gitu. Ya, kita harus belajar kepada mereka itu. Kalau mau jadi itu apa? Toleran. Kan kalau di sini itu tri ya. Tiga. Karena kalau kelenteng lain juga tidak. Ya, untuk tempat ibadahnya, kalau yang dikatakan kelenteng atau tridharma, setahu saya itu memang menjalankan nilai-nilai luhur dari 3 ajaran. Ya, nanti kalau misalnya seperti Buddhis, kalau misalnya Buddha itu berdiri sendiri, ya tempat ibadah namanya tridharma, namanya wihara. Ya, nanti kalau untuk yang Konghucu ada namanya Lidhang. Nah, kalau tahu saya jujur belum tahu, karena kalau di Solo sepertinya belum ada ya Pak ya. Belum ada khusus tempat ibadah. Tahu itu belum ada. Pada setiap kelenteng pasti tridharma. Kalau yang namanya TITD pasti. Jadi kita punya altar yang namanya tridharma itu tadi. Jadi kalau kita di sini altar namanya Sangkau ini adalah 3. Jadi di situ ada rupang Buddha, Nabi Konghucu sama Nabi Laozi. Nabi Laozi itu mewakili agama Tao. Itu pasti. Summer days rushing by you and me makes it hard to see underneath. Did we ever know